Jago nembak, jago ribut, dan berlemak. Itulah beberapa ungkapan yang menggambarkan pemain ini. Jared Dudley bisa dibilang merupakan salah satu pemain paling cupu saat ini. Meski begitu, ia tetap mendapatkan kontrak, dan bahkan ia mendapatkan kontrak dari tim besar. Peran Dudley saat ini bukanlah dari performanya di pertandingan, melainkan dari segi kepemimpinan dan kemampuan menyatukan tim. Meski sudah kurang jago, tapi Dudley merupakan seorang pemain yang hebat dalam menyemangati dan menjaga kebersamaan tim. Pada hari ini, Indah Basketball akan membahas biografi dari pemain veteran Lakers, Jared Dudley. Baiklah, mari kita langsung mulai. Jared Dudley lahir di San Diego, California pada tanggal 10 Juli 1985. Semenjak kecil, ia tumbuh dan besar di kota San Diego. Saat SMA, ia masuk ke sebuah sekolah kecil di San Diego, yaitu Horizon High School. Meskipun Horizon bukanlah sekolah besar, tapi mereka mempunyai prestasi basket yang luar biasa. Horizon merupakan salah satu sekolah paling jago basket di wilayahnya. Dudley sendiri merupakan salah satu saksi dari kejayaan sekolahnya ini. Pada musim junior dan seniornya, Dudley berhasil membawa Horizon meraih gelar juara di negara bagian California. Usai lulus dari SMA, Dudley pun kemudian berkuliah di Boston College. Dudley merupakan seorang pemain yang hebat di kampusnya. Selama 4 tahun berkuliah di sana, Dudley selalu dipercaya oleh sang pelatih untuk menjadi pemain starter. Pertandingan terbaiknya selama berkuliah di Boston adalah pada tanggal 19 Januari 2005. Saat itu, Dudley yang bermain selama 39 menit berhasil mencetak 36 poin, 6 rebound, dan 4 assist. Tak hanya tampil bagus, tim yang ia bela juga menang saat itu. Boston College menang atas Villanova dengan skor tipis 67-66. Dudley bermain sebanyak 130 pertandingan di level basket kuliahan, dan selama itu ia berhasil mencatatkan rata-rata 15,9 points, 7,2 rebounds, dan 3 assists per game. Saat musim seniornya di tahun 2007, ia mendapat penghargaan Second Team All-American, First Team All-ACC, serta dinobatkan sebagai pemain terbaik di konferensi ACC. Usai lulus dari Boston, Dudley pun kemudian mengikuti draft NBA 2007. Saat itu, Dudley terpilih di urutan ke-22 oleh tim Charlotte Bobcats. Dudley tampil cukup baik di musim pertamanya ini. Sebagai seorang rookie pick ke-22, ia berhasil menemukan tempat sebagai role player di timnya. Ia berhasil menolong banyak timnya, terutama dalam hal mencetak poin dan melakukan rebounds. Penampilan terbaik Dudley di musim pertamanya ini adalah pada tanggal 2 Maret 2008, tepatnya saat Bobcats berhadapan dengan Raptors. Saat itu, Dudley yang diberi kepercayaan lebih dari sang pelatih berhasil mencetak 17 poin dan 10 rebounds. Ia juga saat itu berhasil membawa Bobcats meraih kemenangan dengan skor meyakinkan 110-98. Usai melewati musim rookie-nya dengan baik, Dudley pun lanjut bermain dengan Bobcats di musim 2008-2009. Baru 20 kali bermain di 2008-2009, Dudley pun kemudian di-trade oleh Bobcats ke Phoenix Suns. Ia bersama Jason Richardson dan sebuah draft pick saat itu ditukar dengan 3 pemain Phoenix, yaitu Raja Bell, Boris Diaw, dan Sean Singletary. Phoenix Suns sepertinya merupakan rumah utama dari Dudley. Phoenix merupakan tempat di mana Dudley berhasil berubah dari pemain cadangan menjadi pemain starter. Ya, Dudley berhasil mencapai masa prime-nya saat ia berseragam Phoenix. Oleh sebab itu, ia dipercaya untuk menjadi starter oleh sang pelatih. Musim 2011-12 bisa dibilang merupakan musim terbaik Dudley saat berseragam Suns. Saat itu, Dudley yang bermain pada 65 pertandingan berhasil mencatatkan career high 12,7 points per game, 4,6 rebounds per game, dan 1,7 assist per game. Sayangnya, Phoenix saat itu tidak berhasil mencapai babak playoff. Mereka saat itu hanya mampu meraup 33 kemenangan, membuat mereka tidak lolos di playoff wilayah barat. Oh ya, ngomong-ngomong, usai musim 2011-2012 ini, Dudley mendapat penghargaan dari NBA TV sebagai pemain terbaik yang paling sering bersosialisasi dengan para fans. Ya, Dudley saat itu sering sekali bersosialisasi dengan para fans, terutama lewat akun Twitternya, yaitu @jareddudley619. Di musim 2012-2013, kapten tim Phoenix Suns, Steve Nash, pindah ke Lakers. Dengan pindahnya Nash ini, kini Dudley pun dipercaya untuk menjadi kapten dari Phoenix Suns di musim 2012-13. Dudley tampil cukup baik di musim pertamanya sebagai kapten ini.
Ia bahkan sempat tampil menggila dengan mencetak 36 poin pada salah satu pertandingan di musim tersebut. Sayangnya, Phoenix memiliki rekor yang amat buruk di musim 2012-13 ini. Mereka saat itu hanya mampu mendapat 25 kemenangan, membuat mereka berada di posisi terbawah wilayah barat dan tidak bisa lolos ke babak playoff. Pada off-season 2013, Dudley pun di-trade oleh Phoenix ke LA Clippers. Dudley tampil buruk di Clippers. Dudley yang awalnya dikira dapat menjadi pemain 3&D yang bagus, malah berakhir sebagai seorang pemain yang hanya bermain di garbage time. Ya, 3 points Dudley memburuk di musim 2013-14 ini. Defense-nya juga kurang bagus, sehingga pelatih pun tidak berani memainkannya terlalu lama. Akhirnya, karena performanya yang buruk, pada off-season 2014, Dudley pun di-trade oleh Clippers ke tim asal Milwaukee, yaitu Milwaukee Bucks. Dudley mengalami kebangkitan di musim barunya dengan Bucks ini. Ia memang tidak mengalami perkembangan terlalu besar, tapi paling tidak, ia mengalami peningkatan di tim barunya ini. Di Bucks, Dudley berperan sebagai pemain all-around. Ya, Dudley memiliki banyak sekali peran di Bucks. Ia terkadang ditugaskan untuk mencetak angka, menjaga pemain terbaik, menjadi big man, menjadi shooter, hingga menjadi pemimpin serta penyemangat tim. Momen terbaik Dudley di Milwaukee Bucks ini adalah pada saat pertandingan melawan Atlanta Hawks. Saat itu, Dudley berhasil mencetak 24 poin dengan field goal percentage sempurna, yaitu 100%. Ia saat itu berhasil memasukkan seluruh 6 tembakan 2 points-nya, serta seluruh 4 tembakan 3 angkanya. Ia juga saat itu berhasil memimpin timnya membantai Hawks dengan skor 107-77. Pada bulan Juli 2015, Dudley pun di-trade lagi. Kali ini ia di-trade ke Washington Wizards dengan sebuah second round pick. Baru saja bergabung dengan Wizards, Dudley langsung mengalami masalah kesehatan. Saat itu, Dudley harus menjalani operasi untuk menyembuhkan tulang belakangnya. Untungnya, pemulihan pasca operasi ini tidak berlangsung terlalu lama. 3 bulan setelah operasi, Dudley pun mampu kembali dan bermain untuk Wizards. Dudley tampil dengan bagus di musim ke-9-nya ini. Meski baru mengalami cedera tulang belakang, tapi performa Dudley tidak menurun sama sekali. Oh ya, di Wizards ini, Dudley diberi tugas untuk menjadi seorang power forward. Iya, Wizards kekurangan big man saat itu, sehingga Dudley pun mau tidak mau harus ikut turun menjadi power forward. Secara mengejutkan, Dudley tampil cukup baik sebagai power forward. Dengan badannya yang besar, ia mampu menjaga power forward dari tim lawan dengan cukup baik. Dudley juga punya 3 points yang bagus di musim ini. Hal ini terbukti lewat pencapaiannya, mencatatkan rataan 42% 3 points. Selain tampil apik dalam offense dan defense, Dudley juga tampil baik di locker room. Dengan pengalaman serta kemampuan memimpinnya, Dudley mampu menyatukan semangat rekan setimnya dengan amat baik. Overall, musim 2015-16 ini berjalan dengan baik untuk Dudley. Ia mampu tampil dengan baik dan berhasil menjadi mentor yang positif. Usai kontraknya dengan Wizards habis, pada off-season 2016, Dudley pun bergabung dengan tim lamanya, yaitu Phoenix Suns. Jika dulu di Suns ia berperan sebagai small man, maka pada kedatangan keduanya ini, Dudley diberikan posisi baru, yaitu power forward. Tugas power forward ini bukanlah tugas yang asing lagi bagi Dudley. Ia baru saja mendapat tugas ini di musim sebelumnya, sehingga ia pun mampu menjalankan tugas big man-nya ini dengan baik. Dudley menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Suns bermain sebagai power forward pelapis. Ia tampil cukup solid di waktu keduanya bersama Suns ini. Ia berhasil menunjukkan kontribusinya yang solid, baik itu dalam poin, rebound, maupun mentoring. Dudley sendiri bermain selama 2 musim di waktu keduanya bersama Suns ini, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 5,2 points, 2,8 rebounds, dan 1,8 assists per game. Usai bermain untuk Suns, pada off-season 2018, Dudley pun di-trade ke Brooklyn Nets. Dudley mengalami peningkatan menit bermain di musim 2018-19 ini. Ia juga mendapat peran lebih di Nets. Hal ini terbukti lewat banyaknya jumlah pertandingan di mana ia dipercaya sebagai starter. Momen paling berkesan di musim 18-19 ini adalah pada saat playoff melawan Philadelphia 76ers. Pada serial itu, Dudley sempat terlibat cekcok dengan Ben Simmons. Mereka berdua terlibat trash talk dan beberapa kali terlihat adu dorong-dorongan, membuat serial antara Sixers dan Nets ini berlangsung panas. Sayangnya, meski telah berusaha keras membuat mental Simmons down, tapi usahanya tersebut tetap gagal. Simmons tetap tampil apik, dan Sixers juga saat itu berhasil mengalahkan Nets.
Philadelphia 76ers mengalahkan Dudley dan kawan-kawan dengan skor 4-1. Usai bermain dengan Nets pada offseason 2019, Dudley pun menandatangani kontrak minimum dengan LA Lakers. Di Lakers, peran Dudley sebagai pemain sudah benar-benar menurun drastis. Ia semakin jarang dimainkan, dan jikalau ia bermain pun, ia biasanya hanya bermain di menit-menit akhir. Meski begitu, Dudley tidak masalah dengan ini. Dudley sadar bahwa Lakers merupakan tim yang amat bagus, sehingga perannya sebagai pemain di lapangan sudah tidak lagi diperlukan. Dudley sendiri menyumbangkan hal lain bagi Lakers. Ia menyumbangkan semangat serta pengalaman kepada pemain Lakers, khususnya kepada para pemain muda. Usahanya ini berjalan dengan baik. Hal ini terbukti lewat berhasilnya ia dan Lakers meraih gelar juara di tahun 2020. Dudley sendiri total hanya bermain selama 3 menit di serial final tersebut. Meski begitu, Dudley tetap layak mendapat gelar juara ini, karena perannya untuk menyatukan dan menyemangati rekan setimnya. Saat ini, Dudley masih bermain untuk Lakers. Ia kini sudah benar-benar jarang main. Ia lebih fokus untuk membakar semangat tim di locker room. Dudley sendiri juga sepertinya akan segera pensiun. Usianya yang tua, serta skillnya yang sudah mulai melemah, menjadi 2 faktor utama kepensiunan ini. Setelah pensiun, Dudley mungkin akan menjadi seorang pelatih. Dudley sendiri sudah beberapa kali menyampaikan bahwa ia punya ketertarikan untuk menjadi pelatih. Dan mari kita lihat bagaimana perjalanannya di masa yang akan datang. Baiklah, itulah tadi Jared Dudley, seorang shooter 3 points berbadan besar yang punya semangat yang tinggi. Dudley memang merupakan seorang pemain yang biasa-biasa saja di lapangan, tapi di luar lapangan, ia merupakan seorang rekan setim yang amat baik. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.